Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, ayuhan mustami'un wal musyahidun al-kiram, alhamdulillah bertemu kembali Sapa Pagi. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan membahas sedikit pentingnya belajar bahasa Arab. Jadi bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang tentunya wajib bagi kita sebagai umat muslim untuk mempelajarinya, mengkajinya, ya, memahaminya, ya, karena ajaran Islam, ya, kitab-kitab yang ada dalam Islam yaitu semuanya berbahasa Arab, ya, termasuk Al-Quran. Ya, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran sementara kita tidak pandai berbahasa Arab? Ya, maka penting sekali setiap muslim, ya, untuk mengkaji, mempelajari, bahkan belajar bahasa Arab. Ya, kadang di antara kita, ya, kalian, ya, terutama yang mereka yang duduk di kelas akhir atau kelas 12, ya, yang akan melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, ya, jarang di antara kita melanjutkan mengambil jurusan bahasa Arab. Ya, mungkin di antara kita berpikir bagaimana kita kuliah yang nantinya kuliah ini akan menjadi tujuan akhir kita, yang tujuan ending akhirnya adalah bekerja, ya, tentunya mengambil jurusan selain jurusan bahasa Arab. Padahal bahasa ini penting sekali. Bagaimana kita mempelajari Islam sementara kita tidak bisa berbahasa Arab? Ya, ayyuhal mustami'un wal musyahidun al-kiram. Contoh, ya, kitab-kitab Turos, kitab-kitab zaman dahulu, ya, atau kitab kuning, ya, yang sekarang yang kita kaji, kitab-kitab klasik, itu semuanya termasuk kitab fikih, kitab hadis, kitab tafsir, dan lain sebagainya, itu tulisannya berbahasa Arab. Ya, itulah adalah ajaran Islam. Bagaimana kita bisa memahami tafsir yang berbahasa Arab, fikih, ya, kitab-kitab hadis, ya. Untuk memahaminya tentu kita harus punya syarat, yaitu pandai berbicara bahasa Arab. Ya. Nah, makanya kita dari sekarang, yuk kita sebagai umat muslim, ya, untuk memahami agama tentu kita dibutuhkan kita paham berbahasa Arab. Ya, contoh, kalau kita paham, mengerti bahasa Arab, maka akan mudah kita mempelajari Islam yang berbahasa Arab. Walaupun sekarang, ya, semua kitab-kitab sekarang sudah ada terjemahnya, artinya, ya, dengan mudahnya kita bisa memahami Islam dengan yang sudah ada terjemahnya. Bahkan tafsir, ya, salah satu tafsir juga sudah ada sekarang terjemahnya, fikih dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai umat muslim minimal, ya, kita bisa dan mampu berbahasa Arab yang fasih. Ya, tentunya ketika kita belajar bahasa Arab harus menguasai gramatikalnya atau nahwu dan sorofnya. Ya, ketika kita membaca salah satu kalimat, ketika tidak menggunakan qaidah atau qaidul lughah, maka akan fatal, ya, akan merubah arti dan maknanya. Ya, itu ketika kita, dan juga ada kaitannya dengan Al-Qur'an. Ya, jadi sekali lagi, bahasa Arab adalah bahasa Quran. Kita penting untuk mempelajarinya, dan kalau bisa kita sebagai umat Islam harus menomorsatukan bahasa Arab. Sementara sekarang, ya, berlomba-lomba mereka untuk kursus, ya, di berbagai lembaga kursus bahasa asing, ya, terutama bahasa Inggris. Arab, bahasa Arab peminatnya sedikit, ya. Jadi untuk memahami Islam secara total kafah, maka butuh kita untuk belajar bahasa Arab, ya. Jadi tidak cukup 1-2 hari, ya, membutuhkan waktu yang panjang, ya. Terutama dari mereka yang belajar di sekolah-sekolah Islam, tentu diajarkan materi bahasa Arab, ya,
ya baik itu di SDIT, di MI Plus, kemudian di SMP IT, MTS, baik negeri dan swasta, MA dan lain sebagainya. Ya mereka sudah diajarkan sejak dini ya, sejak mereka masuk SD, bahkan TK pun sudah diajarkan sampai perguruan tinggi. Jadi bahasa Arab ini penting sekali bagi kita untuk mengkaji Islam. Walaupun sekarang buku-buku Arab atau buku tafsir hadis sudah ada terjemahnya, cuma bagaimana kita sekarang mau atau tidak mengkajinya. Jadi pentingnya bahasa Arab, yaitu yang insya Allah kalau kita paham bahasa Arab akan lebih memudahkan kita untuk mempelajari kitab-kitab Islam atau kitab-kitab turas, baik itu dari segi hadisnya, fikihnya, kemudian tafsir dan lain sebagainya. Banyak jenis-jenis kitab yang harus kita pelajari, tentunya dengan syarat ya kita mampu berbahasa Arab. Ya, nah maka dari sejak ini yuk sama-sama kita jadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa nomor 1 ya. Jangan kita dahulukan bahasa-bahasa asing dan Inggris dan sebagainya, walaupun itu penting ya, kita menguasai bahasa. Tidak kalah pentingnya lagi, kita harus tetap menomorsatukan bahasa Arab yang menjadi bahasa, jadikan bahasa Arab itu sehingga kita ketika baca Al-Quran, kalau sudah tahu bahasa Arabnya kita sedikit ya, kita beberapa kata kalimat kita bisa memahaminya. Ketika kita paham apa yang kita baca dari Al-Quran, dari hadis, fikih, maka akan menambah tentunya kekhusyuan kita ketika kita beribadah, ya melafalkan bahasa-bahasa tadi ya yang tulisannya berbahasa Arab. Jadi kita paham, insya Allah akan menambah pemahaman kita, pemahaman ketika sholat, pemahaman keislaman dan lain sebagainya. Ya demikian ya, intinya penting kita menguasai bahasa Arab selain bahasa Inggris ya. Jadikan kalau kita orang muslim, jadikan bahasa Arab adalah bahasa utama ya, walaupun kita tidak membelakangkan atau menyampingkan bahasa-bahasa lainnya. Ya demikian, itulah ahamiyatu al-lughah al-arabiyyah fi hayatina ya dunia ya dan wal akhirah. Ya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan bagi para muslimin dan musyahidun. Ya demikian, mohon maaf barangkali yang mohon maaf bila disabil hak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.